Bismillah, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh la nabiyya wa la rasula ba'dah. Allahumma shalli wa sallim wa barik ala nabiyyina Muhammad sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsan ila yaumil qiyamah. Amma ba'd. Alhamdulillah. Alhamdulillah. Puji syukur mari kita tanpa lupa senantiasa kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang atas izinnya dengan nikmat yang begitu banyak, iman, Islam, sehat dan berbagai nikmat yang lain. Alhamdulillah di kesempatan yang baik ini kami dapat menyampaikan materi insyaallah materi dalam pembelajaran kreatif content production, pembelajaran PAI dengan dosen pengampu Dr. Ati Dwi Susandi MPD. Alhamdulillah, mudah-mudahan nanti kami dapat menyampaikan dengan baik, menyampaikan dengan benar, dan mohon koreksinya apabila ada beberapa yang memang kurang pas dan tidak sesuai. Sebelumnya izinkan kami untuk memperkenalkan diri. Kami pemateri, nama Muakhirin NIM 2281130119 yang duduk di kelas A3 yang saat ini kami sedang belajar di PJJ PAI Yayan Syekh Nurjati. Bapak, Ibu, teman-teman sekalian, para pemirsa yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Kemudian izinkan kami menyampaikan materi yang akan kami paparkan, yang akan kami presentasikan pada saat ini. Insya Allah di paparan materi yang akan kami sampaikan adalah materi kelas 5 pelajaran akidah akhlak. Para pemirsa yang berbahagia yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, di kesempatan yang baik ini kita akan belajar, anak-anak sekalian, perhatikan baik-baik, akan menyampaikan materi tentang nama-nama Allah dan kitab-kitab Allah Subhanahu wa taala. Anak-anak sekalian yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, Allah ini merupakan sumber kebaikan bagi manusia. Sumber segalanya bagi manusia. Qul huwallahu ahad, Allahus samad. Allah tempat bergantung segala sesuatu. Tidak ada tempat bergantung selain Allah Subhanahu wa taala. Karena Allah yang berkuasa, dengan kekuasaan Allah lah manusia ini bisa hidup. Dengan kekuasaan Allah inilah manusia juga akan dimatikan kembali. Jadi kita datang dari Allah Subhanahu wa taala, kita diciptakan oleh Allah Subhanahu wa taala, dan kita akan kembali kepada Allah Subhanahu wa taala. Kapan? Tentunya kita enggak akan tahu, hanya Allah yang tahu kapan kita kembali kepada Allah. Inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Sesungguhnya kita itu milik Allah, dan kepada Allah lah kita akan kembali lagi. Dan apa yang terjadi di sekitar kita, yang terjadi di alam, semuanya ini merupakan bukti dari kekuasaan Allah Subhanahu wa taala. Kita harus yakin, seyakin-yakinnya munculkan dalam hati kita iman yang mantap dalam hati kita. Kemudian bukti keimanan kita kepada Allah Subhanahu wa taala, kita adalah menjalankan apa-apa yang Allah perintahkan kepada kita, kemudian kita meninggalkan apa-apa yang telah dilarang oleh Allah Subhanahu wa taala. Itulah takwa. Yang mana takwa inilah satu bekal yang paling istimewa yang akan kita bawa ke hadapan Allah Subhanahu wa taala.
Anak-anak sekalian yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala yang berbahagia, Allah adalah Rabb semesta alam. Allah adalah Tuhan semesta alam yang telah menciptakan semuanya. Langit Allah yang menciptakan, bumi Allah yang menciptakan, apa yang ada di sekitar kita, laut, gunung, pemandangan yang indah, semuanya adalah ciptaan dari Allah Subhanahu wa taala. Allah Rabb semesta alam. Allah sesembahan kita ini memiliki nama-nama yang baik atau sering kita kenal dengan Al-Asmaul Husna. Sebutlah nama-nama Allah Subhanahu wa taala, anak-anak sekalian, yang kalian kenal, yang kalian ketahui dalam setiap zikir dan dalam setiap doa-doa yang kita ucapkan sekalian, yang kita baca setiap hari. Anak-anak sekalian yang berbahagia, kita lanjutkan bahwa pada kesempatan yang baik ini setidaknya ada 3 materi yang akan kita pelajari. Yang pertama, kita akan mengenal Allah Subhanahu wa taala. Siapa Allah? Nah, nanti akan kita kenal dari nama-nama Allah Subhanahu wa taala itu sendiri dalam Al-Asmaul Husna yang akan kita baca. Kemudian yang kedua, kita akan bersama-sama mengenal kitab Allah Subhanahu wa taala, kitab-kitab yang diturunkan kepada nabi-nabi sebelum nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, sampai kitab yang menjadi sumber, yang menjadi pedoman hidup kita semuanya, yaitu Al-Qur'anul Karim. Kemudian yang ketiga, kita akan belajar sedikit tentang kitab Allah yang membawa ajaran kebaikan, yang membawa ajaran yang menjadikan dunia ini penuh keharmonisan, penuh kebaikan. Anak-anak sekalian yang berbahagia, anak-anak sekalian yang selalu ceria, sekalipun mungkin di rumah, mungkin sambil pegang HP lihat ini, paling tidak mari kita bersama-sama mengenal Allah Subhanahu wa taala. Yang pertama, kita akan kenal Allah Subhanahu wa taala dari sifat Allah yang namanya Al-Mumit. Allah Subhanahu wa taala memiliki Al-Asmaul Husna yang disebut Al-Mumit. Apa itu Al-Mumit? Al-Mumit artinya Allah itu Maha mematikan. Al-Mumit artinya Allah ini berkuasa. Allah ini berkuasa mutlak untuk mematikan semuanya. Allah berkuasa mutlak untuk mematikan semua yang telah diciptakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Jadi kematian semua makhluk yang ada di muka bumi ini adalah kehendak Allah Subhanahu wa taala. Jadi sifat Al-Mumit ini menunjukkan bahwa Allah ini berkuasa. Allah ini berkehendak terhadap makhluknya. Tidak ada yang bisa menghalangi. Ketika Allah sudah berkehendak, maka tidak ada satu makhluk pun yang bisa menghalangi. Dan begitu juga sebaliknya, ketika Allah menghalangi kehendak makhluknya, maka tidak ada makhluk yang bisa berkehendak satupun. Allah berkuasa penuh. Allah berkuasa penuh atas semua makhluk yang telah diciptakannya. Tidak ada satu kekuatan pun di dunia ini, anak-anak sekalian. Tidak ada satu kekuatan pun di dunia ini secanggih apapun yang bisa menandingi kekuasaan Allah Subhanahu wa taala. Tidak ada. Segala yang hidup di dunia ini akan mengalami kematian. Secanggih apapun teknologi yang ada untuk menghentikan kematian, tidak akan bisa manakala Allah sudah berkehendak. Setiap benda yang ada di alam semesta ini juga mengalami kehancuran. Semuanya. Tidak ada yang abadi, tidak ada yang kekal. Semuanya akan hancur, semuanya akan ada akhirnya. Artinya semua yang terjadi di muka bumi ini adalah kehendak Allah Subhanahu wa taala
salah satu kehendak Allah adalah mematikan, menghancurkan apa yang ada di muka bumi ini. Allah memiliki al-asmaul husna yang namanya al-mu'min. Anak-anak sekalian, anak-anak bisa melihat apa-apa yang ada di sekitar kalian. Oke. Barangkali kalian pernah mendengar berita tentang kematian seseorang, atau mungkin tetangga kalian itu meninggal dunia. Padahal baru kemarin ataupun mungkin tadi pagi itu masih sehat, masih berjalan-jalan, masih bisa bermain. Kemudian kita bisa lihat lagi, ada bayi yang baru lahir meninggal, ada yang beberapa hari meninggal, ada juga yang sampai berusia lanjut baru mereka itu meninggal. Ini semua adalah kekuasaan Allah Subhanahu wa taala. Kemudian lihat juga apa-apa yang ada di sekitar kita. Kita lihat apa-apa yang ada di sekeliling kita. Ada pohon yang tiba-tiba kering, tiba-tiba mati. Ada bunga yang masih segar, beberapa saat kemudian kering, layu, dan akhirnya hancur. Ataupun hewan-hewan yang ada di sekitar kita. Ada ayam mati, ada kucing mati terserang penyakit, dan masih banyak sekali contoh-contoh kematian makhluk hidup yang ada di sekitar kita. Apa yang kita bisa ambil, apa yang kita lihat dari sekitar kita terkait dengan kematian itu? Ini membuktikan bahwa Allah itu memiliki sifat al-mu'min. Kematian itu merupakan sebuah kepastian. Kematian itu pasti terjadi pada setiap makhluk Allah yang bernyawa. Tidak ada makhluk Allah yang bernyawa yang mereka itu tidak akan mati. Hatta malaikat, sampai malaikat Allah akan matikan mereka. Maka dari itu anak-anak sekalian, sebagai orang yang beriman, kita harus meyakini bahwa kematian itu pasti akan terjadi. Kehidupan dunia ini hanya yang sangat-sangat sementara, nggak seberapa hari. Maka dari itu setiap muslim harus mengisi kehidupan untuk beribadah. Setiap muslim harus mengisi kehidupan ini untuk kebaikan. Untuk apa itu semua? Sebagai bekal. Sebagai bekal kita menghadapi kehidupan setelah kehidupan dunia. Karena dunia sementara, dunia ini akan hancur, kita juga akan meninggalkan dunia, dan perjalanan berikutnya ini masih panjang. Bukan kematian itu segalanya, tapi kematian adalah awal dari perjalanan yang sangat panjang. Dan di dunia inilah kita berusaha, di dunia inilah kita itu mencari bekal untuk kehidupan selanjutnya. Maka isilah dunia ini dengan kebaikan, dengan amal solih, laksanakan apa-apa yang Allah perintahkan, dan tinggalkan segala apa yang telah dilarang oleh Allah Subhanahu wa taala. Anak-anak sekalian yang berbahagia, kemudian sifat Allah yang kedua yaitu Al-Hayyu. Apa itu Al-Hayyu? Al-Hayyu artinya maha hidup. Betul. Al-Hayyu artinya adalah maha hidup. Allah memiliki sifat Al-Hayyu. Berarti Allah itu maha hidup. Dan kehidupan Allah itu kekal dan tidak akan pernah berakhir. Dalam ayat kursi sering kita baca Al-Hayyu Al-Qayyum. Allah itu maha hidup dan akan kekal selama-lamanya. Nah, inilah yang membedakan yang membedakan antara Allah sebagai sang Khalik dengan kita dan alam semesta ini sebagai makhluk yang diciptakan oleh Allah Subhanahu wa taala, yang pasti akan ada akhirnya. Allah lah yang menghidupkan makhluk dunia ini. Tidak mungkin kehidupan Allah ini berakhir. Karena kenapa demikian? Karena Allah yang mengurus kehidupan alam semesta ini. Allah yang mengatur semuanya. Anak-anak sekalian,
Mari kita bersama-sama perhatikan benar apa yang terjadi di sekitar kita terkait dengan pergantian siang dan malamnya. Akan muncul bergantian sebagaimana matahari dan bulan juga bergantian terbit dan terbenamnya. Dan ini terjadi setiap hari, terus dan terus, tidak berubah dan sesuai dengan waktunya. Wah, ini luar biasanya. Tidak pernah tertukar peredaran antara matahari dan bulan. Semua berjalan dengan ketentuannya masing-masing. Nah, jadi keteraturan antara alam semesta ini membuktikan bahwa Allah ini maha hidup. Allah tak pernah lalai, selalu memperhatikan apa yang terjadi di muka bumi ini. Allah mengatur kehidupan semua makhluknya, semua yang terjadi di dunia ini berada pada pengawasan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kemudian sifat Allah Subhanahu wa Ta'ala yang ketiga adalah Al-Qayyum. Apa itu Al-Qayyum? Al-Qayyum artinya berdiri sendiri. Ya, benar. Al-Qayyum ini artinya adalah bersendiri-sendiri. Allah bersifat Al-Qayyum. Allah berarti zat yang maha mandiri, tidak butuh bantuan yang lain, tidak tergantung kepada makhluknya. Kemandirian Allah Subhanahu wa Ta'ala ini merupakan wujud keagungan dan merupakan wujud kekuasaan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jadi kehendak Allah ini dapat terwujud dengan sendirinya tanpa dipengaruhi oleh makhluk Allah Subhanahu wa Ta'ala. Allah menciptakan semuanya ini sesuai keinginannya sendiri, mengatur sendiri, menghidupkan, mematikan sendiri tanpa campur tangan siapapun. Ketika Allah berkehendak, maka tidak ada satu makhluk pun yang bisa menghalangi. Kun, maka fayakun. Jadilah, maka pasti akan jadi. Anak-anak sekalian, sebagai contoh dalam kehidupan sehari-hari, mari kita bersama-sama merenung, melihat alam semesta yang ada di sekitar kita. Di pelajaran IPA mungkin pernah belajar tentang planet, belajar tentang planet yang ada di galaksi Bima Sakti. Galaksi kita yang termasuk bumi di dalamnya, bumi yang kita tempati ini. Masih ingat ya? Masih ingat apa saja planet-planet yang ada di galaksi Bima Sakti? Masih tahu ya? Masih ingat ya? Coba silahkan sebutkan terlebih dahulu. Ya, benar. Bumi kita ini bukanlah planet yang besar ternyata. Tetapi bagi kita sebagai manusia, ternyata bumi ini luas. Coba, sudah berapa jauh perjalanan yang kita tempati? Tempat kita tinggal sudah seberapa kilometer yang kita lalui. Wah, ternyata mungkin kabupaten kita saja kita belum kunjungi semuanya. Apalagi satu provinsi, apalagi satu Indonesia, apalagi dunia. Jadi bumi ini ternyata luas ya, alam semesta ini luas. Padahal ketika dibandingkan dengan planet-planet yang lain belum seberapa. Ini luar biasanya. Siapa yang menciptakan ini? Allah Subhanahu wa Ta'ala. Allah yang menciptakan ini semua. Allah yang telah menyiapkan segalanya untuk manusia. Dan penciptanya itu hanya satu, anak-anak sekalian. Penciptanya itu hanya satu. Siapa? Allah Subhanahu wa Ta'ala, tanpa bantuan siapapun. Ya, tanpa bantuan siapapun. Allah menciptakan dengan kekuasaannya yang agung. Dan tidak mungkin alam ini diciptakan lebih dari satu Tuhan. Bayangkan ya,
Bayangkan keteraturan alam semesta ini. Ini membuktikan benar-benar kemandirian dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Seandainya ada dua yang mengatur kehidupan dunia ini, sudah pasti akan hancur begitu cepat. Yang satu menginginkan matahari terbit dari barat, satu menginginkan terbit dari timur, dan lain sebagainya. Apa yang terjadi? Keteraturan pasti tidak akan terjadi. Ini membuktikan bahwa Allah itu satu. Allah lah yang mandiri mengatur semuanya atas kehendak Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan tidak ada satupun makhluk yang dapat mengubah aturan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ini sifat Allah Subhanahu wa Ta'ala yang ketiga, yaitu Al-Qayyum. Allah berdiri sendiri tanpa perlu bantuan orang lain, tanpa bantuan makhluk yang lain. Anak-anak sekalian, kita lanjutkan sifat Allah Subhanahu wa Ta'ala yang keempat, yaitu Al-Ahad. Apa arti Al-Ahad, anak-anak? Ya benar, Al-Ahad artinya adalah yang Maha Esa. Setiap hari mungkin dalam sholat kita sering sekali bacanya surat Al-Ikhlas. Qul huwallahu ahad. Katakanlah hai Muhammad, dialah Allah yang Maha Esa. Allah Esa. Apa arti Esa? Ya benar. Esa artinya adalah tunggal. Esa artinya adalah satu. Al-Asma'ul Husna al-Ahad berarti Allah itu Tuhan, Allah itu Rob yang Maha Tunggal. Hanya ada satu Tuhan di alam ini, anak-anak, yaitu Allah Subhanahu wa Ta'ala. Allah hanya satu, berarti tidak ada Tuhan selain Allah Subhanahu wa Ta'ala. Hanya Allah semata, tidak ada yang lain. Nih, ingat sekali lagi, tidak ada yang lain. Allah itu satu. Kemudian tahukah kamu bagaimana peredaran alam tata surya yang kita lihat? Sebagaimana yang disebutkan di awal tadi, ya. Matahari yang menjadi pusat peredaran planet, bumi beredar mengelilingi matahari sehingga terjadilah peristiwa siang dan malam. Semua planet berputar pada porosnya sehingga tidak saling bertabrakan. Bayangkan berjuta-juta bintang yang kita lihat gemerlapan di malam hari, kalau tidak ada yang mengatur, mereka bertabrakan, apa yang terjadi? Hancur. Ini keteraturan sistem tata surya yang ada, dan itu terjadi tidak sendiri, tapi terjadi ada yang mengatur. Nah, pengaturan sistem tata surya pasti lebih hebat, lebih kuat daripada planet yang mengatur. Siapa yang mengatur itu semuanya? Yang mengatur adalah Allah Subhanahu wa Ta'ala Al-Ahad, yang Maha Tunggal, yang menguasai, yang menciptakan hukum alam. Ya, anak-anak sekalian, coba kita lihat lagi. Oke. Lihat lagi apa yang ada di sekitar kita. Pernah ya anak-anak melihat daun-daun yang berguguran? Pernah ya adik-adik ya? Anak-anak sekalian pernah ya? Kemudian pernahkah melemparkan batu ke atas? Apa yang terjadi? Ketika batu dilemparkan ke atas, apa yang terjadi? Akan jatuh. Ya, benar. Akan jatuh. Jatuhnya ke bumi, jatuhnya ke bawah. Mengapa demikian? Kenapa kalau kita lemparkan sesuatu jatuhnya ke bawah, daun berguguran jatuhnya ke bawah? Kenapa demikian? Ya, karena bumi ini memiliki gaya gravitasi. Bumi memiliki gaya gravitasi. Siapa yang menciptakan? Siapa yang menciptakan itu semuanya? Ya, benar. Yang menciptakan bumi adalah Allah Subhanahu wa Ta'ala. Allah satu-satunya Tuhan yang menciptakan bumi dan segala isinya. Oke, anak-anak sekalian yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala yang berbahagia, itu 4 ya.
4 sifat Allah Subhanahu wa taala yang kita pelajari di kesempatan kali ini. Masih ingat 4? Apa saja? Ya, yang pertama adalah Al-Mumit. Al-Mumit. Apa artinya Al-Mumit? Ya, yang maha mematikan, betul. Kemudian yang kedua adalah Al-Hayyu. Ya, Al-Hayyu. Apa Al-Hayyu? Apa artinya Al-Hayyu? Ya, benar. Al-Hayyu artinya adalah maha menghidup, maha hidup. Maha hidup. Kemudian yang ketiga, ya benar, Al-Qayyum. Apa Al-Qayyum artinya? Ya, maha berdiri sendiri. Tidak ada ya perlu bantuan yang lain. Kemudian yang keempat, yang terakhir baru saja tadi. Apa itu? Ya, Al-Ahad. Allah itu maha esa. Allah itu maha tunggal. Tidak ada yang lain. Dan yang setiap hari kita baca suratnya sangat hafal, surat Al-Ikhlas. Bismillahirrahmanirrahim. Qul huwallahu ahad, Allahus samad, lam yalid walam yulad, walam yakul lahu kufuwan ahad. Ya, betul. Silahkan nanti dicari terjemahannya, kemudian perhatikan dari awal sampai ayat yang terakhir. Oke, anak-anak sekalian yang berbahagia, yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, kita lanjutkan materi yang kedua ya anak-anak. Materi yang kedua adalah mengenal kitab-kitab Allah Subhanahu wa taala. Ya, mengenal kitab-kitab Allah Subhanahu wa taala. Setelah di awal kita kenal sifat-sifat Allah, Allah yang berkuasa segalanya, kemudian kita akan kenal kitab-kitab Allah Subhanahu wa taala. Ada yang tahu apa itu arti Alkitab? Ada yang tahu? Ya. Mungkin ada yang buka-buka Google, kitab itu apa? Kitab itu berasal dari bahasa Arab ternyata. Kitabun. Kitabun itu artinya adalah buku. Jadi kitab Allah ini adalah buku Allah, buku yang berasal, yang bersumber dari wahyu Allah Subhanahu wa taala. Kenapa dinamakan Alkitab? Kenapa dinamakan kitab? Ya, dinamakan kitab atau buku ini karena bentuknya ini seperti buku. Bentuknya ini berupa lembaran-lembaran, yang lembaran-lembaran tersebut di dalamnya ini tertulis ajaran-ajaran yang diwahyukan oleh Allah Subhanahu wa taala kepada Rasulnya. Untuk siapa? Kepada Rasulnya. Rasul itu menyampaikan kepada manusia, kepada umatnya. Karena berasal dari wahyu Allah Subhanahu wa taala, dari Allah yang maha suci, maka kitab itu dinamakan kitab suci. Nah, kitab Allah adalah ajaran-ajaran yang bersumber dari Allah Subhanahu wa taala. Yang mana kitab inilah yang diwahyukan diwahyukan melalui malaikat Jibril, kemudian disampaikan kepada para rasul. Kemudian para rasul ini punya kewajiban lagi. Apa kewajiban para rasul? Kewajiban para rasul ini adalah menyampaikan isi kitab itu kepada umatnya, kepada manusia yang kitab ini berisi petunjuk berupa kewajiban maupun larangan-larangan yang harus dipatuhi oleh umat manusia. Anak-anak sekalian, ada 4 kitab suci yang diturunkan kepada Rasulnya. Ada kitab suci. Mari kita bersama-sama mengenal 4 kitab suci yang Allah turunkan kepada manusia, kepada Rasul ya. Yang pertama, ada yang namanya kitab Taurat. Ya, betul, kitab Taurat. Kitab Taurat diberikan kepada siapa? Kitab Taurat ini diwahyukan kepada Nabi Musa alaihissalam. Yang mana kitab Taurat ini
disampaikan kepada Nabi yang mulia. Beliau menerima kapan? Menerima kitab Taurat ini ketika sedang bermunajat di Bukit Tursina yang ada di Gunung Sinai sana. Persingkat waktu karena waktunya sudah semakin hampir selesai, mungkin nanti bisa dibaca lebih lanjut materi-materi yang ada, materi-materi tentang kitab. Kemudian kitab yang kedua adalah kitab Zabur. Disampaikan kepada siapa kitab Zabur? Kitab Zabur diwahyukan kepada Nabi Daud alaihissalam. Nanti isinya bisa dilihat, dibaca, dan apabila ada yang kurang paham bisa ditanyakan kepada Pak Guru ya. Kemudian yang ketiga ada kitab Injil. Kitab Injil diwahyukan kepada siapa? Kepada Nabi Isa alaihissalam. Kemudian kitab yang keempat adalah pedoman kita semuanya, petunjuk kita semuanya, bahasa Inggrisnya jalan hidup, way of life. Apa itu? Al-Quranul Karim. Al-Quran yang diwahyukan kepada Nabi kita Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Oke anak-anak sekalian, mungkin ini ada beberapa materi berikutnya yang belum tersampaikan, insya Allah akan kita sampaikan pada pertemuan berikutnya. Siap-siap saja, maka tetap stay di channel ini. Jangan lupa like, komen, dan subscribe-nya ya anak-anak dan pemirsa sekalian. Dari materi-materi yang ada bisa ditanyakan di komen-komen yang ada. Kemudian nanti yang materi yang ketiga tentang kitab Allah yang membawa ajaran yang terpuji. Anak-anak, itu saja yang bisa kami sampaikan pada kesempatan kali ini. Terima kasih banyak atas perhatiannya. Sudah barang tentu banyak sekali kekurangan. Nanti bisa ditanyakan dan akan kita perbaiki di video-video pembelajaran berikutnya ya anak-anak. Nanti materinya, materi PowerPoint ini kami cantumkan isinya di deskripsi video ini. Bisa di-download, dibaca, kemudian nanti bisa ditanyakan. Terima kasih semuanya. Terima kasih anak-anak, terima kasih teman-teman seperjuangan di PJJ PAI Yayan Syekh Nurjati, dan terima kasih banyak kepada dosen pembimbing. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala senantiasa melindungi kita semuanya, menunjukkan kita semuanya ke jalan kebaikan, dan mudah-mudahan Allah ridho terhadap apa yang kita jalankan, yang kita sampaikan. Mudah-mudahan menjadi amal jariah kita untuk kehidupan akhirat. Sekian, terima kasih. Akhirul kalam. Sebelum kita akhiri, terlebih dahulu kita baca hamdalah dan doa kafaratul majlis. Alhamdulillahirabbil alamin. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Akhirul kalam. Astaghfirullah li wa lakum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.